Jadi, ada seorang pembawa acara berita di TV yang lagi ingin membangun mimpinya untuk pensiun dini. Tiba-tiba aja dia mendapatkan satu panggilan telepon dari orang yang ngefans banget sama dia. Tanpa diketahui, fansnya ini tidak pernah ada di dunia ini, bahkan nggak pernah lahir di dunia ini. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing, dan kalau lo suka menonton video tentang kisah nyata mengerikan, subscribe Ewing HD lalu nyalain notifikasinya karena gue bakalan upload 1 atau 2 video setiap minggunya. Lalu di akhir video, tulis pendapat lo di kolom komentar tentang kasus ini. Cek juga link affiliate perihal flanel yang super keren dan nyaman ini di bagian affiliate yang ada di bawah. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada pagi hari buta di sekitaran tahun 1990, ada seorang wanita yang baru aja bangun tidur tinggal di sebuah rumah sederhana yang ada di Battle Creek, Michigan, negara Amerika Serikat. Wanita ini bernama Diane Newton King, berusia 34 tahun, dan alasan kenapa dia bangun di pagi buta adalah dia mesti segera siap-siap untuk bekerja. Diketahui ya, Diane bekerja sebagai pembawa acara berita pagi di sebuah stasiun TV lokal. Dikarenakan hal tersebut, setiap pagi buta nih, dia mesti bangun, mandi, siap-siap, berpakaian rapi banget, lalu OTW menuju ke stasiun TV untuk standby syuting atau siaran live. Sekiranya udah siap, Diane itu mengendap-endap tuh keluar rumah karena dia tidak mau membangunkan suami dan anaknya yang masih tertidur lelap. Pada masa itu, Diane tinggal bersama dengan suaminya bernama Bradford King, berusia 44 tahun, dan juga anak laki-lakinya bernama Marlor, berusia sekitaran 2 tahun. Bradford atau singkatnya Brad sebelumnya sempat bekerja sebagai seorang polisi, tapi pindah haluan dan bekerja part-time sebagai dosen criminal justice di Western Michigan University. Selain itu juga, dikarenakan menjadi part-time dosen terbilang santai, Brad sering menghabiskan waktunya untuk mengurus rumah, membantu Diane, atau juga bahkan membesarkan Malor. Beberapa temannya Brad sering bercandain dia sebagai pria yang kurang jantan karena walaupun tampangnya Brad itu tinggi, mukanya sangar, botak, dan tegas banget, kerjaan dia sehari-harinya tuh beres-beres sama ngurus anak. Walaupun begitu, Brad tidak merasa keberatan dan malah merasa bangga karena menurutnya disitulah letak kejantanannya pria. Dia sepenuhnya mensupport karir istrinya dan mau mengurus hal yang kebanyakan laki-laki lain pada zaman itu nggak mau urus. Pada saat keluar rumah, dia melihat halaman di sekitaran rumahnya yang luas tapi gelap banget karena masih pagi buta. Diane, suami, dan anaknya hidup harmonis dan tinggal di sebuah rumah bergaya farmhouse yang tanahnya cukup besar. Di rumah mereka ada semacam silo, yaitu bangunan tinggi berbentuk tabung yang bisa digunakan untuk menyimpan hasil panen atau pakan ternak. Di sisi lain silo ada juga barn nih, atau kandang besar yang bisa digunakan untuk menyimpan ternak. Dan sejauh mata memandang, rumahnya mereka dikelilingin sama pagar dan juga pepohonan yang luas. Di depan rumah, Diane diam sebentar tuh, bernafas dalam-dalam untuk menikmati suasana dan udara pagi yang masih sejuk. Pemandangan rumah peternakan ini sebenarnya adalah salah satu wujud nyata dari impiannya karena sejak dari kecil nih ya, impiannya Diane itu bercita-cita untuk slow living. Bahkan ya, sambil memegang perutnya yang baru hamil, Diane punya rencana untuk resign dan pensiun dini, lalu full menjadi ibu rumah tangga, petani, dan juga peternak di rumahnya. Walaupun begitu, namanya juga kehidupan ya, dia masih butuh duit penghasilan untuk mewujudkan mimpi pensiun dininya. Diane pun menyimpan kembali mimpinya, fokus kepada realita, masuk ke mobil, lalu OTW menuju ke stasiun TV untuk siap bekerja. Nah, setelah selesai syuting berita pagi, Diane duduk nih di depan meja kerja lalu mulai beraktivitas seperti biasa. Tiba-tiba aja telepon yang ada di meja kerjanya berdering dengan keras. Seketika ya, dia langsung angkat teleponnya karena biasanya jam-jam segini ada panggilan telepon dari narasumber, rekan kerja, bosnya, atau bahkan suaminya. Ternyata pas Diane tanya ini telepon dari siapa, penelponnya ini bilang kalau dia adalah seseorang pria yang juga penonton setianya Diane. Bisa dibilang ini adalah fansnya Diane. Diane langsung agak tertegun nih karena nggak biasanya dia mempunyai seorang fans, let alone fans yang ngefans banget sampai-sampai menelpon langsung ke meja kerjanya. Pas ini dengan bijak dan profesional, Diane berterima kasih sama penelpon fans ini. Dia merasa tersanjung dan basa-basi lain sebagainya. Nah, untuk sementara waktu kita sebut saja fans yang menelpon Diane dengan sebutan Fulan. Dan waktu itu Fulan bilang kalau dia tertarik untuk masuk ke dunia broadcasting. Dikarenakan hal tersebutlah Fulan mencari tahu nomor kerjanya Diane lalu meminta saran
saran, tips and trick, dan juga tutorial untuk bisa juga menjadi pembawa acara berita. Dian merasa dirinya telah menginspirasi Fulan nih. Ya udah deh, dengan senang hati ya, dia kasih tuh beberapa hal informasi tentang dunia broadcasting. Dan untuk beberapa menit selanjutnya, mereka ngobrol tuh panjang lebar perihal dunia broadcasting, news anchor, stasiun TV, dan lain sebagainya. Sekiranya semuanya udah dijelaskan, Fulan berterima kasih lalu mengakhiri panggilan teleponnya. Begitu teleponnya udah ditutup, Dian berpikiran kalau semuanya udah selesai tuh. Palingan ini cuman one time thing only, gak bakalan Fulan nelfon lagi. Ternyata beberapa hari kemudian, teleponnya Dian itu berdering kembali dan begitu diangkat, penelponnya adalah Fulan. Di sesi telepon kedua ini, Fulan kayak nanya follow up question perihal dunia broadcasting, news anchor, TV, dan lain sebagainya. Yen yang agak sedikit terganggu berusaha tuh menjawab dengan ramah, dan begitu selesai, Dian tutup teleponnya lagi. Walaupun begitu, untuk beberapa hari selanjutnya, Fulan ternyata menelpon Dian lagi, dan semakin sering Fulan menelpon, Dian semakin curiga. Kayaknya Fulan itu nggak beneran tertarik deh dengan dunia broadcasting. Dia kayak menjadikan topik dunia broadcasting sebagai alasan untuk ngobrol dengan Dian. Terlebih lagi, Dian juga notice kalau gaya bicaranya Fulan itu semakin lama semakin aneh. Kayak suaranya lambat, memble, mabok, bahkan juga terdengar kayak orang yang setengah sadar. Terlebih lagi, pada tahun 1990-an ini, teknologi Caller ID itu belum umum seperti sekarang. Dian merasa terjebak nih. Kalau zaman sekarang nih ya, ada yang namanya Caller ID, yang kalau handphone lo atau telepon lo masuk panggilan, langsung tuh kelihatan nomornya. Pada tahun 1990-an, Caller ID itu mungkin udah ada, tapi belum umum. Jadinya lo nggak tahu siapa yang nelfon lo. Pas ini ya, Dian merasa dilema karena setiap kali telepon di meja kerjanya berbunyi, dia langsung deg-degan, kaget, paranoid juga, bagaikan ditotorin gacha. Kalau gacanya bagus, pas dia angkat teleponnya, ternyata penelponnya ini orang penting, kayak narasumber, rekan kerja, bosnya, atau bahkan suaminya. Tapi kalau pas gacanya ampas, pas dia angkat teleponnya, ternyata penelponnya ini adalah Fulan. Dan dikarenakan udah terlanjur diangkat nih ya, Dian itu nggak bisa langsung tutup banting teleponnya karena dia mesti menjaga reputasinya, profesionalitasnya, dan juga image-nya. Jadinya setiap kali Fulan berhasil menelpon, Dian dengan terpaksa tuh ya mesti nemenin Fulan ngobrol ngalur ngidul nggak jelas. Pas ini, Dian curhat tuh ke suaminya perihal panggilan misterius dari Fulan. Kebetulan, Brad, suaminya Dian adalah mantan polisi. Setidaknya dia paham lah ya 1-2 hal perihal keamanan. Waktu itu, Brad menyarankan kalau panggilan teleponnya masuk untuk Dian sebaiknya difilter dulu sama resepsionis di kantor. Jadinya yang menerima panggilan teleponnya Dian itu bakalan resepsionis nih. Dan kalau panggilannya di teleponnya itu beneran penting, langsung dioper ke Dian. Tapi kalau sekiranya panggilan teleponnya itu adalah Fulan ya, resepsionisnya pasti langsung tutup. Dan untuk beberapa minggu selanjutnya, saran dari Brad terbukti berhasil tuh. Semua panggilan telepon yang masuk ke Dian itu adalah panggilan yang beneran penting. Dian gak pernah lagi tuh menerima panggilan gak jelas dari Fulan. Lalu pada suatu hari, Dian yang udah gak paranoid mendengar telepon di meja kerjanya berbunyi. Dia langsung angkat dong, dan pas dia mendengar suara si penelpon, mata dia langsung melotot karena dia mendengar suara yang familiar. Waktu itu si penelpon bilang, "Halo Dian, kita makan siang berdua yuk." Dian yang sadar kalau ini adalah panggilan dari Fulan langsung tutup banting teleponnya. Seketika ya, dia langsung menangis dan juga merinding. Dia mau marah ke resepsionis tapi nggak bisa karena juga bukan salah resepsionis. Mau dicari tahu kenapa Fulan bisa masuk bypass filter itu kayak nggak paham lah tentang perteleponan. Mau lapor polisi juga kayaknya useless karena so far Fulan cuman nelfon dan ngajak makan siang aja. Dikarenakan gak ada yang bisa dia lakukan, waktu itu dia cuma bisa nangis di meja kerjanya. Otomatis ya tangisannya ini dinotis sama rekan kerjanya yang lain. Dan dirasa udah mulai serius permasalahannya, Dian bersama dengan rekan kerjanya nge-push tuh perihal masalah ini ke bos atau atasannya. Untungnya bosnya pada pengertian dan semenjak itulah kantor atau stasiun TV tempat Dian bekerja langsung upgrade sistem perteleponan. Alhasil semenjak itulah gak ada lagi nih panggilan misterius dari Fulan. Sampai pada malam sebelum Halloween, tepatnya pada tanggal 30 Oktober tahun 1990, Dian lagi OTW pulang menuju rumahnya. Pas itu Dian udah mulai hamil besar. Badannya dia tuh capek banget akibat seharian bekerja dan juga hormon kehamilannya itu lagi
kenceng-kencengnya. Sesampainya di depan rumah, dia menghentikan mobilnya persis di depan pagar rumah yang kebetulan itu ada kotak posnya. Sesampainya membuka pintu pagar rumah, dia membuka tuh kotak pos yang ada satu surat di dalamnya yang nongol dikit. Dikarenakan suratnya ini cuman amplop yang gak ada alamat pengirim ataupun alamat tujuan, Dian kepo. Dian buka tuh suratnya dan pas dia baca isinya, perut dan badannya itu langsung sakit sejadi-jadinya karena dia mendadak kaget dan merinding. Ternyata isi dari surat itu adalah selembar kertas yang ditempel sama banyak huruf yang kalau disusun dan dibaca tertulis, "Kamu seharusnya pergi makan siang denganku." Pas ini, Dian langsung masuk lagi ke mobil lalu tancap gas menuju ke rumah temannya. Dia tahu kalau pengirim suratnya ini adalah Fulan karena satu-satunya orang yang mengajak dia makan siang bareng adalah Fulan. Walaupun begitu, Dian merasa terancam banget karena kalau kemarin cuma sekedar telepon, sekarang Fulan udah tahu nih alamat rumahnya Dian. Begitu sampai di rumah temannya, Dian langsung berteduh dan langsung menelpon suaminya yang kebetulan malam itu lagi ngumpul bareng teman-teman di kepolisian. Dan begitu tahu kalau Dian merasa terancam dan curiga di rumahnya dia lagi ada Fulan nih ya, Brad itu beserta dengan teman-teman polisi langsung OTW menuju ke rumah. Di sana mereka semua menyisir secara detail semua sudut dalam rumah, silo, barn dan juga sekitarannya, dan hasilnya adalah mereka tidak menemukan orang yang sekiranya mencurigakan. Begitu sekiranya aman, Brad lalu menjemput Dian dari rumah temannya untuk pulang. Sesampainya di rumah, sekiranya Dian udah agak tenang nih ya, dia ingin Brad untuk mengkasuskan panggilan dan juga stalkingnya Fulan secara resmi ke polisi. Tapi menurut Brad itu adalah hal yang rada sia-sia karena pada tahun 1990-an kasus stalking itu belum memiliki kepastian hukum. Jadinya hal yang bisa mereka lakukan adalah berwaspada aja, jangan sampai Fulan beneran nekat. Walaupun begitu, dikarenakan surat yang dikirimkan Fulan, Dian sekarang hidupnya menjadi paranoid. Sejak hari itu dia semakin jarang keluar rumah. Hidupnya bener-bener cuman kerja pulang tok aja. Selain itu juga Dian selalu memastikan kalau dia nggak pernah sendirian, selalu minta ada orang lain untuk nemenin dia. Dan lebih pakem lagi adalah Dian dan Brad membuat sistem keamanan sederhana. Jadi Dian khawatir kalau pas dia pulang kerja, dia udah ditungguin sama Fulan, entah ada di dalam rumah atau di halaman sekitarannya. Maka dari itu, kalau sekiranya Brad lagi ada di dalam rumah, pas Dian sampai depan rumah juga, Brad bakalan ngasih tanda berupa nyalain satu lampu di depan rumah sebagai pertanda kalau lingkungan sekitarnya tuh aman. Tapi kalau sekiranya Brad tidak lagi ada di dalam rumah, pas Dian sampai depan rumah, satu lampu depannya ini mati dong, otomatis gak dinyalain. Yang artinya Dian sebaiknya tunggu dulu di rumah teman. Dan ternyata sistem sederhana ini berjalan dengan baik. Dian selalu merasa lega kalau melihat satu lampu di depan rumahnya itu menyala karena ada Brad di dalam rumah dan situasinya lagi aman. Dan kalau sekiranya satu lampu depan rumahnya mati, Dian gak pikir panjang. Dia langsung mampir dulu ke rumah temannya, terus juga nungguin Brad jemput dia. Beberapa bulan selanjutnya, kehidupan Dian kembali berjalan normal. Dia bisa fokus kerja, nggak ada panggilan dan telepon dari Fulan, dan juga nggak ada lagi tuh surat dari Fulan. Selain itu juga, Dian melahirkan nih anak keduanya yang dia beri nama Cherry. Dan untuk beberapa momen selanjutnya, fenomena misterius perihal panggilan telepon aneh dari Fulan itu udah bagaikan kenangan buruk yang berhasil terlupakan. Sampai pada tanggal 9 Februari tahun 1991, Dian bersama dengan kedua anaknya memutuskan untuk mengunjungi rumah orang tuanya yang ada di Detroit. Sementara itu, Brad di rumah aja dan seperti aktivitas biasanya, dia mengajar di kampus sebagai dosen lalu beres-beres rumah. Menjelang malam, sekitaran jam 6 sore, Brad bisa melihat nih kalau di depan pagar rumah itu ada mobilnya Dian. Dan dikarenakan Brad waktu itu lagi ada di dalam rumah, dia cek tuh lampu yang dijadikan kode keamanan yang ternyata udah menyala. Yaudah deh, dari dalam rumah, Brad bisa melihat tuh Dian dadah-dadah dari dalam mobil. Brad juga langsung merespon dadah-dadah sambil memberikan gestur untuk ayo buruan masuk ke dalam rumah. Sayangnya begitu Dian keluar dari mobil dan ingin membuka pagar rumah, Brad mendengar dua suara tembakan rifle. Pada momen ini insting polisinya langsung menyala. Brad langsung mengambil pistolnya, keluar dari rumah dan melihat Dian yang tersungkur jatuh. Brad lari tuh berusaha menjemput Dian sambil waspada banget, takutnya si sniper melakukan tembakan lagi. Sesampainya dekat pagar rumah, Brad langsung memeluk Dian yang udah terlentang lemas di samping mobilnya.
Badannya juga bersimbah darah. Pas ini ya, Brad berusaha tuh untuk mencari datangnya arah tembakan. Yang ternyata dia ngelihat ada orang berpakaian serba hitam bersembunyi di balik barn, melompat ke luar pagar lalu berlari menuju ke dalam hutan. Brad waktu itu pengen mengejar pelaku, tapi pas dia melihat kondisinya Diane yang parah banget dan juga kedua anaknya masih di dalam mobil lagi kebingungan dan menangis kedinginan, dia bingung nih mesti ngapain. Ya udah deh, Brad memutuskan untuk masuk lagi ke dalam rumah, menelpon 911 untuk minta petugas medis dan polisi datang ke rumahnya. Setengah jam kemudian, polisi dan petugas medis tiba nih di rumahnya Brad dan Diane, persisnya di depan pagarnya. Waktu itu petugas medis melihat Brad masih duduk di tanah sambil memeluk Diane dan juga anaknya yang masih bayi. Di belakangnya Brad itu ada anaknya yang masih satu lagi yang masih bocil nih ya, nempel aja gitu di samping. Ekspresinya bingung, kayak gak begitu paham dengan apa yang telah terjadi. Dan pas petugas medis terus juga polisi mendekat, jelas sudah kalau Diane itu meninggal akibat ditembak di bagian dada dan menghembuskan nafas terakhir di pelukan suaminya. Pada momen ini ya, ada beberapa polisi yang mengamankan Brad dan juga anak-anaknya Brad. Brad waktu itu langsung dimintai keterangan. Dia yang tadinya nangis sunggukan tuh ya, langsung menghapus air matanya, ingusnya, menarik nafas dalam-dalam dan berusaha membangkitkan jiwa kepolisiannya. Brad waktu itu memberikan keterangan bahwa pada saat Diane mau membuka pagar, dia memberikan sinyal dengan cara menyalakan lampu rumah sebagai pertanda kalau rumahnya aman-aman aja. Yang Brad nggak tahu, dikarenakan halaman peternakannya ini gelap banget, adalah di barn yang ada di samping rumah udah ada nih orang yang nungguin Diane keluar dari mobil. Dan begitu Diane keluar dari mobil, orang ini langsung menembak Diane menggunakan sniper rifle. Brad otomatis langsung menghampiri Diane, dan dikarenakan lampu mobilnya itu mengarah ke barn, dia sempat tuh ngelihat ada orang yang kabur ngelompat pagar lalu berlari menuju ke dalam hutan. Brad nggak bisa mengejar orang ini karena posisi dia terkunci. Diane lagi kesakitan, meregang nyawa, terus juga dua anaknya lagi ada di dalam mobil sambil nangis. Ya udah deh, Brad mau nggak mau membiarkan penembaknya kabur, lalu menelpon polisi dan juga tim medis untuk meminta pertolongan. Nah, dikarenakan menurut kesaksiannya Brad pelakunya kabur menuju ke dalam hutan, polisi menugaskan tuh anjing pelacak untuk membantu men-tracking pelaku. Sayangnya pada saat anjing pelacak ini masuk ke dalam hutan, dia langsung balik ke peternakan. Kayak dia masuk nih ya ke dalam hutan, jalan-jalan sebentar, lalu balik lagi ke barn. Coba lagi nih ya, masuk ke dalam hutan lagi, terus gak lama lagi balik lagi ke dalam barn. Pas itu petugas kepolisian berkesimpulan kalau pelaku penembakan itu beneran berhasil kabur karena jejaknya tidak ter-tracking sama anjing pelacak, dan juga durasi kaburnya itu kurang lebih sekitaran 30 menit yang lalu, yang besar kemungkinan pelakunya udah kabur jauh banget. Pas ini ada salah satu polisi yang bertanya ke Brad kayak, "Punten Pak, siapa sekiranya orang yang ingin berbuat jahat kepada istri Anda?" Brad langsung terdiam sebentar dan menjawab satu nama yang udah gak asing. Waktu itu dia bilang, Fulan. Esok harinya, polisi langsung mengerahkan banyak penyidik untuk menginvestigasi kasus penembakan dan juga pembunuhannya Diane. Ada nih satu detektif yang kita sebut saja sebagai detektif Fulano yang ditugaskan secara khusus untuk menginvestigasi kasusnya Diane. So far, sejauh ini detektif Fulano udah mengantongi satu nama tersangka yang diduga menjadi pelakunya, yaitu Fulan. Sayangnya pada saat detektif Fulano berusaha mencari tahu siapa sebenarnya Fulan, gak banyak informasi yang dia dapat. Seperti yang udah gue ceritakan, Fulan mulai muncul pada saat dia menelpon langsung ke meja kerjanya Diane. Awalnya Fulan menyamar tuh menjadi fansnya Diane, tapi semakin lama teleponnya Fulan itu semakin creepy. Puncak dari ke-creepy-annya Fulan adalah ketika Fulan menelpon untuk mengajak makan siang dan juga mengirimkan surat ke rumahnya Diane. Detektif Fulano nanya dong ke rekan kerjanya Diane kayak, "Menurut kalian, siapa sebenarnya Fulan?" Dengan simpelnya, kebanyakan rekan kerja Diane menjawab, "Ting." Lebih parahnya lagi adalah dikarenakan teknologi telepon pada tahun 1990-an belum begitu maju, tidak ada yang tahu nih nomor atau caller ID-nya Fulan. Selain itu juga tidak ada jejak digital yang lengkap, rekaman telepon, ataupun ciri-ciri fisik dari Fulan. Yang detektif Fulano dapatkan adalah beberapa kesaksian kalau suaranya Fulan kayak orang yang lambat, memble, mabok, bahkan juga terdengar seperti orang yang setengah sadar. Tapi banyak yang menduga kalau itu bukanlah suara naturalnya Fulan, kayak sengaja banget
Fulan menyamarkan suaranya supaya Dian ataupun rekan kerjanya tidak ada yang mengetahuinya. Semakin parahnya lagi adalah semenjak berita kematiannya Dian tersebar, Fulan gak pernah lagi nih terdengar. Seakan-akan dia menghilang begitu aja di momen Dian meninggal. Dikarenakan sangat minimnya petunjuk, gak banyak yang detektif Fulano bisa lakukan. Yang dia punya sekarang hanyalah Fulan, sebuah nama yang tidak memiliki wajah. Seiring berjalannya waktu, kasus pembunuhannya Dian mulai menarik perhatian masyarakat Michigan, Amerika Serikat. Media lokal mulai banyak memberitakan, warga mulai membicarakan, dan banyak orang yang menjadi takut. Bayangin aja, kalau seorang news anchor yang setiap pagi muncul di TV bisa diteror selama berbulan-bulan, lalu ditembak mati di depan rumahnya sendiri, dan pelakunya tidak tertangkap. Apalagi kita bro, yang basically nobody. Pihak kepolisian mulai serius tuh menanggapi laporan perihal stalker. Mereka mulai memberikan tindakan tegas ke orang-orang yang sekiranya dilaporkan men-stalking orang lain. Hukum perihal stalking juga mulai digodok sampai matang supaya gak cuman seleb, artis, atau orang terkenal aja yang bisa melapor kejahatan stalking, tapi juga warga biasa. Dikarenakan hal tersebut, banyak nih laporan perihal stalker. Tapi sayangnya gak ada satupun laporan perihal Fulan stalker dari Dian. Beberapa minggu berubah menjadi beberapa bulan, dan perlahan-lahan penyelidikan dari kasusnya Dian terbilang buntu. Waktu itu detektif Fulano merasa penat banget karena ada kasus pembunuhan, ada pelakunya yaitu Fulan, tapi sama sekali gak ada petunjuknya. Warga yang merasa tidak aman itu memberikan tekanan nih kepada detektif Fulano karena sejauh ini ada stalker dan juga pembunuh yang masih berkeliaran bebas. Dari pihak keluarga Dian juga memberikan tekanan karena mereka hidup tanpa kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya Dian. Pas lagi pusing dan penat begini ya, detektif Fulano melakukan langkah yang cukup drastis, yaitu meriset investigasi dan mulai melihat kasusnya Dian dari sudut pandang yang berbeda. Ajaibnya, pada saat detektif Fulano merangkai puzzle dari kasusnya Dian melalui perspektif baru, semua kepingan puzzle-nya itu cocok. Dan begitu kasusnya dibangun kembali, ketahuan sudah siapa pelaku dari penembaknya Dian dan juga sosok di balik nama Fulan yang sebenarnya. Pada tanggal 31 Januari tahun 1992, hampir setahun setelah pembunuhannya Dian, ada satu orang yang ditangkap karena diduga kuat dia adalah Fulan. Tapi walaupun sudah ditangkap dengan segudang bukti yang situasional, pelakunya itu tidak mau mengaku. Walaupun begitu, berdasarkan kesaksian, alibi, dan juga bukti yang situasional, berikut adalah apa yang dipercaya yang sekiranya sebenarnya terjadi di malam Dian ditembak mati. Sekitaran 1 jam sebelum Dian tiba di pagar rumah, Fulan diam-diam menyalakan lampu depan rumahnya Brad dan Dian. Kebetulan Fulan tahu perihal sinyal rahasia yang dibuat sama Brad dan Dian, yang kalau lampu rumahnya nyala berarti Brad lagi ada di dalam rumah, yang artinya situasinya aman. Sedangkan kalau lampunya mati berarti Brad lagi tidak ada di dalam rumah, yang artinya situasinya belum tentu aman. Pas ini Fulan sengaja diam-diam menyalakan lampu sinyal untuk menjebak Dian agar berpikiran kalau dia aman, yang pada kenyataannya justru sebaliknya. Dan begitu lampunya nyala, Fulan langsung ngumpet di barn sambil bersiap-siap membidik rifle-nya ke arah pintu depan pagar bagaikan seorang sniper. Situasi di sekitaran barn ini gelap banget, nyaris gak ada cahaya sama sekali. Walaupun begitu, Fulan merasa pede karena dia sudah mempelajari betul lingkungan sekitaran rumahnya Brad dan Dian di saat mereka berdua lagi gak ada di rumah. Bahkan juga saking hafalnya Fulan dengan aktivitasnya Dian, dia tahu persis posisi Dian itu nanti bakalan di mana ketika dia keluar dari mobil lalu membuka pintu pagar. Sekitaran 20 menit kemudian, Fulan melihat tuh sepasang lampu mobil dari kejauhan. Mobilnya ini semakin lama semakin mendekat dan berhenti persis di depan pintu pagar rumahnya Brad dan Dian. Melalui scope rifle-nya, Fulan bisa melihat tuh Dian lagi ada di dalam mobil melihat ke arah sinyal lampu yang sebelumnya udah dinyalain sama Fulan. Dan sekiranya Dian merasa Brad lagi ada di dalam rumah karena lampu ini, Dian keluar dari mobil untuk membuka pintu pagar. Pas ini Fulan langsung membidik Dian persis di tengah skopnya lalu menekan pelatuk senapan rifle-nya. Seketika Dian terpental akibat tertembak dan terjatuh tersungkur di tanah, tidak bergerak sama sekali. Pas itu ya, Fulan langsung keluar dari barn, berlari menghampiri Dian untuk memastikan Dian sudah benar-benar meninggal dunia. Walaupun begitu, pada saat melihat ke dalam mobilnya Dian, rencananya Fulan itu menjadi buyar karena Dian ternyata membawa balik kedua
anaknya. Pas ini Fulan merasa pusing karena seharusnya menurut informasi yang dia dapat, Dian itu pergi ke rumah orang tuanya untuk menitipkan kedua anaknya. Kok sekarang kedua anaknya itu lagi ada di dalam mobil? Seluruh rencana Fulan mulai dari telepon stalking, suratnya, dan juga penembakannya Dian itu bisa buyar nih. Karena dua anaknya Brad dan Dian yang lagi ada di dalam mobil, walaupun mereka berdua masih bocil, ya bisa aja lah dia bersaksi melawan Fulan. Fulan juga gak sejahat itu untuk membungkam dengan cara menembak mati kedua anaknya Brad dan Dian. Karena bukan itu bagian dari rencananya. Fulan juga nggak bisa langsung kabur meninggalkan kedua anaknya Brad dan Dian karena malam itu malam musim dingin dan nggak tega aja kalau ninggalin kedua bocil ini meninggal akibat kedinginan. Ya udah deh, di menit-menit terakhir ini Fulan menunduk di sekitaran mobil supaya kedua anaknya Brad dan Dian itu tidak melihat dia. Begitu dia udah dekat dengan Dian, pelaku menembak lagi tuh dadanya Dian dari jarak dekat untuk memastikan betul Dian udah benar-benar meninggal dunia. Lalu masih sambil menunduk dan berhati-hati, pelaku berjalan menjauhi mobil, lari menuju hutan dan mengubur senjata rifle-nya ke dalam tanah. Setelah itu dia balik lagi ke TKP, tapi bukan sebagai Fulan, melainkan sebagai suaminya Dian dan ayah dari kedua anaknya. Yep, bener banget. Sesuai dengan dugaan lo, pelaku dari kasus penembakannya Dian adalah Fulan alias Brad, suaminya Dian. Begitu polisi dan tim medis datang, Brad langsung berakting bahwa Dian baru aja ditembak sama sniper yang kabur ke dalam hutan. Dia juga menyusun segala alibi palsunya yang bilang kalau seharian ini dia ada di rumah dan mengira kalau situasinya tuh aman-aman aja. Terus juga dia sengaja ngedrop nama Fulan alias pemuja rahasianya Dian yang terkenal creepy untuk membuat pihak kepolisian berfokus menginvestigasi orang yang sebenarnya tidak pernah ada. Walaupun begitu, Fulan alias pemuja rahasianya Dian gak sepenuhnya persona karangannya Brad aja. Brad beneran memuja dan terobsesi banget kepada Dian. Bahkan ya, saking terobsesinya, dia rela keluar dari kepolisian menjadi part-time dosen yang jam kerjanya terbilang lebih santai daripada menjadi polisi, supaya bisa membantu Dian memanjat tangga karir. Dan begitu Dian melahirkan anak pertama, Brad beneran tuh menjadi bapak rumah tangga yang selalu mensupport karirnya Dian. Tapi semuanya berubah ketika Dian hamil anak keduanya. Waktu itu Dian bilang kalau dia ingin segera resign, pensiun dini, lalu fokus menjadi ibu rumah tangga sambil juga menghidupi peternakannya. Dalam pikirannya Brad, kalau sampai Dian beneran ingin resign, mau gak mau dia yang mesti aktif lagi bekerja karena pemasukannya sebagai dosen part-time itu gak cukup untuk hidup. Brad waktu itu membicarakan hal ini ke Dian, tapi hasilnya adalah Dian kekeh ingin menjadi ibu rumah tangga aja karena selama ini dia merasa jauh terhadap anak pertamanya. Dia gak mau juga jauh sama anak keduanya nanti. Di sisi lain, Brad gak mau aktif bekerja lagi karena dia udah nyaman menjadi bapak rumah tangga. Ya udah deh, dikarenakan tidak ada ujung dari diskusi ini, Brad memutuskan untuk merencanakan pembunuhannya Dian. Dan dikarenakan Brad adalah mantan seorang polisi dan juga part-time dosen criminal justice, dia tahu persis kalau dia bakal menjadi tersangka pertama dan utama ketika Dian meninggal dunia akibat dibunuh. Maka dari itu, Brad mendesain karakter Fulan sebagai pemuja rahasia yang terobsesi banget sama Dian supaya bisa mengalihkan investigasinya ketika nanti dia beneran menghabisi Dian. Dan bener banget, setelah Brad menghabisi Dian, selama berbulan-bulan detektif Fulano berusaha tuh mengejar sosok Fulan yang sebenarnya adalah karakter fiktif buatannya Brad. Walaupun begitu, pada tanggal 31 Januari tahun 1992, pada saat Brad ditangkap, dia sama sekali tidak mau mengakui perbuatannya. Dia bahkan bersikeras kalau detektif Fulano salah menangkap orang dan pelaku aslinya, si Fulan itu masih bebas di luar sana. Di satu sisi, apa yang dikatakan Brad mungkin ada sedikit kebenarannya karena seluruh bukti yang mengarah kalau Brad adalah pelakunya terbilang bukti yang situasional. Kasusnya Dian dan Brad ini lalu dimasukkan ke pengadilan dan setelah berbagai bukti kesaksian dikumpulin dan juga dipertimbangkan, walaupun semua buktinya terbilang situasional, Brad dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhannya Dian. Atas perbuatannya, Brad dijatuhi hukuman dengan penjara seumur hidup. Seketika tenggorokanku pilek. Nggak enak banget, ya Allah, ya Allah, ya Allah.